nggak? Nggak ada setting. Oke, Mbak jelaskan bahwa ini tidak settingan. Jadi untuk kalian yang punya mulut itu dijaga ya, komentar punya jari dijaga juga jarinya, jangan asal komen ya. Kalau asal komen, kalau cuman komentar sebagai kritik itu alhamdulillah saya seneng banget ya. Misalnya kritik, Teh Novi lain kali jangan gini dong, Teh Novi lain kali jangan gitu, itu kritik itu boleh banget. Saya seneng banget kalau dikritik ya, dikasih saran gitu, Teh Novi tolong dong parentingnya dibenerin lagi misalnya kayak gitu. Saya terima karena saya punya 7 anak asuh dan itu saya bukan anak kandung ya, anak asuh saya. Saya juga jujur masih belajar sebagai seorang ibu karena saya belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Kalau ada komen yang membangun saya pasti happy banget. Tapi kalau udah fitnah kayak gini, jangan dibilang saya baper ya guys, beda. Kalau baper itu lebih ke sensitif. Ini adalah fitnah dan bohong ya. Saya ini kerja relawan, modal saya adalah kepercayaan orang ya. Dengar ya, kepercayaan orang. Kalau misalnya ini fitnah, ini dipercaya sama orang, gimana orang mau percaya sama kita? Ya kita niat nolong masih diginiin, apalagi kita kontennya prank-prankan. Bener gak sih? Harusnya konten sosial kayak gini disupport, jangan dijulitin gitu loh. Kalau emang tidak bisa membantu orang, setidaknya didoakan, didukung yang baik. Jangan komentar-komentar yang seolah-olah paling hebat, paling ini, paling itu, jangan ya. Apalagi ini jelas fitnah, ada 4 ya guys, 4 lembar begini. Itu dia balas-balas komen netizen dan itu intinya dia seolah-olah tahu saya nggak kenal ya Mbak ya. Udah pernah ketemu nggak sama saya? Belum, tapi saya nggak mengikuti itu. Iya, tapi belum pernah ketemu ya, karena saya nggak kenal Mbak gitu. Saya nggak kenal Mbak. Kalau Mbak bilang ada dari Dinsos misalnya nih, dari dinas sosial, Dinsos mana? Karena semua Dinsos kenal saya. Ya apalagi Jakarta Mbak, boleh tanya ya, Jakarta Timur, Barat, Selatan kenal semua Mbak. Ya karena kita kerjanya emang banyak kan di Dinsos yang Jakarta. Ya itu pertama. Kalau Mbak bilang yang kedua, bilang nyebut nih misalnya rumah sakit jiwa Duren Sawit, kenal semua Mbak. Karena saya bawa ODGJ kalau nggak ke Grogol, Duren Sawit, dan nggak mungkin kita main tinggal gitu aja, kagak bisa Mbak. Ya makanya maaf saya agak marah nih tadi Mbak, karena saya ngerasa saya udah capek-capek bantu orang, saya pagi ketemu malam sampai subuh lagi ninggalin anak Mbak buat bantu orang Mbak. Jangan dibilang untuk memperkaya duit atau buat cari duit doang Mbak. Saya nggak digaji oleh pemerintah Mbak. Saya kasih tahu Mbak ya, saya 1 butir beras pun nggak dikasih oleh pemerintah. Sama dinas sosial nggak ada Mbak. Jadi semua yang penghasilan saya Mbak ya, dari endorsement, dari semuanya saya bantu orang lain Mbak. Rumah sakit jiwa bayar Mbak, nggak gratis Mbak. Beneran, kalau nggak ada BPJS orang terlantar gimana Mbak? Butuh kan apa, orang terlantar kan nggak ada KTP, nggak ada BPJS, saya nggak bayar pribadi. Jadi tolong Mbak, jangan kasih statement kayak gini Mbak. Saya minta tolong sama Mbak. Yang sudah saya hapus Mbak, kesalahan kemudian sudah saya buat. Iya, itu sudah saya hapus. iya karena rame dan saya di DM dihujat. DM bahkan di TikTok sampai diancam. Iya. Ada ancaman. Terus Mbaknya ini saya lihat galak, jadi ngebalas-balas komen netizen tuh udah pakai emosi. Saya nggak pernah aja pakai emosi. Ya tapi tuh kamu kan tetap menjadikan saya kan balas-balasan gitu kan. Memberikan karena saya dihina keluarga saya, aku sampai ke keluarga. Iya tapi kan Mbak nggak kenal saya, tapi kenapa seolah-olah kenal saya gitu, yang saya bingung gitu. Jadi jangan sok tahu tentang saya karena Mbak bukan tim saya. Pertama, kalau ada bukti ya Mbak laporin saya ke kantor polisi Mbak. Ya, penelantaran. Ya, Mbak saya kasih tahu nih, penelantaran manusia. Ya, mungkin saya kan berbadan yayasan. Kalau saya buang nih ODGJ, Mbak laporin saya ke kantor polisi. Saya nggak pernah Mbak orang ada yayasan. Kalaupun emang wilayah Jakarta, saya kasih di Jakarta. Kan emang ada anggarannya Mbak. Gitu, jadi tolong kalau Mbak nggak paham, jangan lo komen kayak gini. Ya, ramai Mbak, ramai banget. Mbak ini komen dari puasa tanggal 8. Iya. Di tanggal 9, Iya. Di tanggal 8 tersebut saya minta maaf dan saya nggak tahu Karena lagi setelah- rame-rame masalah Agus. Iya, dan setelah itu saya kan di DM ada yang mengaku sebagai tim dan memberitahu Nggak ada. saya lewat Facebook. Ini enggak, saya hanya memberitahu versi saya yang Iya. saya tahu. Di tanggal 9 di jam pagi-pagi itu buktinya ada juga. Terus saya langsung Kak, kamu itu di tag seperti itu gini. Terus saya bilang, iya, bagaimana Kak? Aku terus langsung DM Teh Novi, di situ sudah ada di tanggalnya juga, ada jamnya Ya tapi juga. kan saya nggak baca, nggak tahu saya. Nggak Dan dibaca sampai- kan menurut saya.
Udah dibaca. Ya nggak ada, karena saya nggak ngerasa balas. Kalau saya balas, pastinya saya bakal bilang, saya nggak akan Sampai lebaran kemarin juga saya minta maaf juga sama Teh Novi 3 kali. Enggak, saya nggak tahu. Ada 3 kali saya Saya minta mau maaf. datang ke sini, ini saya kasih tahu sama Mbak dari sebelum lebaran. Tapi karena kita bantu orang Mbak sampai H-3, H-1, H-1 sebelum lebaran Iya, saya saya masih juga bantu orang. udah diberitahu lewat Saya nggak sempat, saya mikir gini, saya ke rumah orang puasa-puasa, nggak mungkin juga gitu. Ada rasa saya etika juga gitu loh Mbak untuk menanyakan seperti ini gitu. Jadi saya mikir ya udahlah habis lebaran aja. Nah, saya tadi cek, karena Mbak ada punya nomor ya, nggak aktif ya? Enggak, yang mana tuh? Nomor yang mana? Nomor yang mana? 0856 kasih. Yang 56. Yang 85 Belakangnya atas tadi Mbak, belakangnya itu sempat nggak aktif. 8756. Oh, itu emang nggak ada, yang itu nggak aktif karena Iya. emang nggak ada sinyal, Iya. nggak ada ini Teh. Tapi Mati nomornya. ya saya kasih tahu, walaupun Mbak mau ganti nomor, Mbak mau hapus postingannya, Mbak mau hapus akunnya, saya pastikan saya pasti bisa ketemu Mbak. Iya, tapi mohon maaf ya Teh, saya nggak ada ganti nomor. Memang nomor saya itu yang 05 Tidak, nggak apa-apa. Ini saya cuma kasih tahu aja. Karena mau Mbak hapus akun sekalipun gitu ya, atau hapus postingan, pasti saya bisa ketemu Mbak. Gitu ya. Kenapa saya bilang saya pasti bisa ketemu? Ini kita dunia digital Mbak. Ya, saya cuma punya muka Mbak aja, saya bisa dapetin Mbak. Percaya nggak? Mbak boleh cek di YT saya, di YouTube saya. Saya cuma modal muka Mbak aja, saya pasti bisa ketemu sama Mbak. Apalagi kalau udah fitnahan kayak gini, kalau Mbak kritik Teh Novi kegendutan, saya nggak apa-apa Mbak. Gak bakal saya cari Mbak, bener Teh Novi jelek banget, nggak apa-apa. Bener, saya nggak bakal saya cari. Tapi kalau Mbak udah fitnah, ini kan kerjaan saya Mbak. Ya kan? Saya bantu ODGJ, modalnya apa Mbak? Duit, ya udah, ODGJ nggak ada yang bayar duit Mbak. Cuma ucapan terima kasih Mbak. Ya, saya mau modal dari Allah nggak semuanya. Nggak ada saya bantuan dari donatur, itu nggak ada. Makanya saya kasih tahu sama Mbak ya, jangan sampai nanti Mbak kedepannya menjudge orang yang Mbak tidak kenal. Itu nggak boleh Mbak. Ya kalau emang Mbak tahu orang itu Mbak nggak suka, jangan di komen. Ya tutup aja handphonenya. Udah bukan urusan gue. Gitu, saya minta maaf kalau tadi saya marah. Karena jujur saya kesel kok Mbak baru kali ini nih kita nemu ya nyamperin orang, biasanya orang masih minta maaf sama kita. Mbak orang yang kesekian kali soalnya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali saya di sini minta maaf. Saya minta maaf orang tua saya. Orang tua saya cuma satu, dan orang tua saya bekerjanya di umum gitu. Makanya kan saya kalau misalnya Teh Novi bilangnya katanya saya galak, karena memang posisinya numpang. Saya nggak mau orang-orang terdekat saya sampai keterlibatan di security ya. Tapi kan tadi awalnya saya baik-baik ngomong sama Mbak. Saya nanya Mbak bener nggak nulis postingan ini, buktinya mana? Katanya gitu awalnya. Tapi Mbak malah galak duluan. Coba kalau Mbak jelasin, iya emang itu aku, saya minta maaf. Coba kalau Mbak langsung begitu, nggak mungkin saya langsung marah-marah Mbak. Nggak mungkin Mbak, saya juga manusia sama kayak Mbak. Mbak perempuan, saya juga sama perempuan. Bener nggak bedanya saya sama Mbak? Saya nggak pernah ngetik-ngetik kalau saya nggak suka. Nggak pernah Mbak saya. Kalau saya nggak suka sama orang nih, udah saya bukan urusan saya. Gitu, ini saya kasih tahu aja ya Mbak, jangan untuk kayak gitu lagi. Kasihan suami Mbak, kasihan anak Mbak, kasihan ibunya Mbak ikut ke bawah-bawah. Suami Mbak nggak tahu apa-apa. Ya kan? Makanya saya nunggu momen Mbak ada di sini. Qadarullah, pas banget Mbak pulang kampung hari ini, baru balik saya bisa ketemu sama Mbak. Saya di sini Teh. Iya, tapi kan Mbak pulang kampung kan. Saya tahu mantan suami Mbak, saya tahu dari apa Jombang ya. Hah? Mantan suami Mbak. Suami saya Jombang, bukan mantan. Oh ini ya ini. Iya, Oh, saya nikah 1 kali. oh oke. Nah, asal Jombang Jawa Timur, saya tahu juga semua data-datanya saya tahu gitu. Makanya pada saat saya mau datang ke sini, saya cek dulu semuanya, ya. Dan lain kali Mbak, kalau udah salah, please minta maaf aja Mbak. Ya, Mbak kalau udah salah nih, ini minta maaf. Itu udah awalnya udah lewat. Lewat. Enggak, kan saya nggak baca, nggak bisa contoh. Mbak saya langsung ketemu saya tadi, Mbak langsung marah-marah. Langsung kan saya Novi, iya saya salah. Saya minta maaf ya Mbak, harusnya kan kayak gitu. Bener ya? Ini saya kasih arahan Mbak untuk kedepannya jangan kayak gitu lagi. Mbak punya anak, saya juga tahu Mbak punya anak Mbak. Bedanya mungkin Mbak anak kandung, saya anak asuh.
ya. Tapi kalau mbak ngomong kayak gini tuh juga malu-malu gitu mbak, tapi sana benar mbak, gitu ya. Mbak saya jelasin tentang undang-undang ya mbak. Kalau untuk orang terlantar, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara itu betul mbak. Jadi kalau saya taruh di pemerintahan atau di universitas itu hak aja mbak, gak ada masalah. Oke? Yang kedua, kalau mbak nulis kayak gini, fitnah dan tuduhan dan pencemaran nama baik, karena mbak sebut penalti. Di sini penalti berkali-kali, baru-baru penalti itu banyak, karena tertuju penalti saya. Kan nggak ada penalti yang lain kan? Penalti saya gitu. Apalagi di sini penalti nanti di muka saya nggak bisa ngerok lagi. Yang muka saya udah bersih terus nih ya. Nggak ngerok lagi. Jadi maksud saya kalau misalnya mbak saya lanjutkan, ini mbak minimal 8 tahun ya. Tapi karena tadi suaminya sudah dijelaskan sama pengacara saya, itu pengacara saya mbak, itu sudah ada itikat baik lah untuk meminta maaf. Saya minta tolong jangan dilakuin lagi ya. Kita case close hari ini. Case close nggak mbak? Case close ada dendam sama saya? Enggak. Saya salah? Enggak ya. Oke. Saya kalau salah tadi saya mungkin marah mbak, saya minta maaf. Untuk pelajaran ke depannya mbak jangan mengulangi lagi. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya nggak kenal sama mbak, dan saya menghargai mbak sebagai orang yang katanya suka nonton saya gitu. Tapi tolong jangan fitnah dan hujat saya mbak, karena saya nggak pernah hujat mbak, saya nggak pernah hujat orang lain. Sama tugas aja dia mau hujat saya duluan, tadi saya LD gitu. Saya nggak pernah mulai duluan sama orang mbak.